Cintanya bukan untukku, tapi untuk wanita yang sudah tiada. Seolah maut pun tak mampu memisahkan cinta mereka. Rumah itu terlalu tenang, tak ada tawa, tak ada riuh. Hanya gema lembut yang memantul di dinding, menyebut nama yang bukan milik Alia, nama yang entah kenapa terus dipanggil Reno. Alia menatap pintu ruang tamu, dan kembali memegang kepalanya. Sudah 2 bulan menikah, tapi rasa bersama masih terasa jauh. Ia menunggu Reno pulang, berharap hari ini berbeda dari sebelumnya. Senja turun perlahan, cat jingga memudar di jendela. Alia membetulkan jam dinding yang miring sambil bergumam lirih. Hari libur seharusnya untuk berdua, tapi Reno belum juga pulang. Pintu akhirnya terbuka. Reno tersenyum lebar, bukan senyum yang ditujukan padanya, tapi pada sesuatu yang hanya dia tahu. Seolah baru bertemu seseorang yang telah lama hilang. Setelah mandi, Reno langsung menuju kamar tidur. Tanpa sepatah kata, ia rebah dan terlelap begitu saja, meninggalkan aroma sabun dan keheningan yang menggantung. Alia mengetahui Reno yang langsung tertidur. Hatinya menyesak. Ia telah menunggu seharian, tapi justru diabaikan seolah tak terlihat. Ia kembali duduk di sofa, termenung dalam sunyi. Tengah malam, Reno berteriak dari tidurnya. "Lara!" Suaranya gemetar, keringat menetes di pelipis. Wajahnya tampak letih, seperti melawan mimpi yang terlalu nyata. Setengah mengantuk, Reno memeluk bantal erat. Matanya basah tanpa sadar. Ia tak tahu bahwa di sisi ranjang, Alia sudah tidak di sana lagi. Hanya sepi yang menemaninya. Pagi datang perlahan. Alia menyiapkan sarapan seperti biasa. Wajahnya tersenyum, tapi tangannya bergetar halus saat menata piring dan sendok di atas meja makan. Berharap hari ini akan menjadi lebih baik. Ia terus tersenyum, menyiapkan kopi hangat untuk Reno. Aroma pahitnya memenuhi dapur, tapi kehangatannya tak cukup untuk mencairkan jarak di antara mereka. Pagi itu, Reno duduk di meja makan, tersenyum samar, tapi matanya kosong. Alia tahu, senyum itu bukan untuknya, melainkan untuk bayangan seseorang, entah siapa. Reno masih di hadapannya, namun jiwanya entah di mana. Alia hanya melihat tubuh yang duduk di sana, tapi pikirannya sudah pergi jauh ke masa yang tak ia kenal. Siang hari, ketika Reno sudah berangkat kerja, laptop terbuka, kertas berserakan, tulisan tangan memenuhinya. Setiap baris terasa seperti percakapan dengan seseorang yang tak mungkin menjawab lagi. Alia mendekat, mencoba membereskan meja itu. Ia ingin sekadar membantu, tapi hatinya berdebar aneh, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan. Tangannya berhenti di selembar kertas. Baris kalimatnya lembut, penuh cinta. Tapi nama yang tertulis di sana bukan Alia, melainkan Lara. Mata Alia berkaca-kaca. Ponsel di meja samping menyala. Rupanya ponsel Reno tertinggal. Sebuah draft pesan terbuka. "Untukmu, Lara, masih kurindukan senyummu." Dunia Alia seakan berhenti di detik itu juga. Mata Alia bergetar membaca setiap kata. Ia tak tahu harus marah atau sedih. Yang jelas ada sesuatu di dalam hatinya yang perlahan retak tanpa suara. Malam itu, Alia memahami satu hal. Perselingkuhan tak selalu berbentuk pelukan, ciuman, atau tubuh. Kadang hanya nama yang terus hidup di dalam kepala seseorang. Reno berdiri di ruangan rahasia di rumahnya yang penuh foto lama. Alia tak pernah ke sini. Jarinya menyentuh bingkai potret wanita muda dengan senyum tenang, senyum yang seakan masih memanggilnya pulang. Di bawah cahaya lampu gantung, Reno menulis surat. Di luar hujan deras, setiap kata turun perlahan.
seperti doa yang berharap waktu mau berputar mundur. Alia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya basah. Ia berbisik lirih pada bayangan sendiri. Apakah cinta bisa kalah dari kenangan yang tak mau pergi? Di pemakaman sunyi, Reno meletakkan bunga putih di atas nisan bertuliskan Lara A. Hampir 100 hari berlalu, tapi bayangan itu masih memeluknya erat. Di rumah, di atas meja kayu, tumpukan surat memenuhi permukaan. Reno menulis surat terakhir malam itu, surat ke-100, penutup dari 100 malam tanpa Lara. Alia menyiapkan makan malam romantis. Lilin menyala lembut, meja rapi, aroma makanan memenuhi ruang. Ia ingin percaya pernikahan mereka masih bisa diselamat. Reno duduk tanpa bicara. Sorot matanya jauh. Alia tersenyum paksa, menyadari yang duduk di hadapannya hanyalah tubuh kosong dari cinta yang sudah pergi. Malam harinya, di ruang kerja, Alia membuka laci Reno. Sebuah kalender tergeletak, tanggal 9 Mei, dilingkari merah, ulang tahun Lara. Tanda itu membuatnya gemetar. Sementara itu, larut malam, Reno berdiri di balkon. Angin malam menyapu wajahnya. Ia menatap bintang, berbisik dalam hati, esok penantianku akan berakhir. Pagi hari, Alia menemukan surat di meja kerja. Kalimat pertama membuat tubuhnya lemas. Lara, jika cinta bisa menembus batas hidup dan mati, biarlah aku ikut bersamamu. Alia berlari ke kamar. Ranjang rapi, pintu terbuka, udara pagi masuk tanpa salam. Ia memanggil-manggil Reno, tapi rumah hanya menjawab dengan diam. Reno berdiri di tepi danau. Dulu dia sering kesini bersama Lara. Tempat yang dulu penuh tawa, kini hanya diselimuti kabut. Angin bertiup kencang, membawa aroma kenangan yang tak mau hilang. Ia menatap air tenang di depannya, tersenyum sendu. Di matanya tergambar kelegaan seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat lama. Reno membalik badan, langkahnya perlahan maju, berjalan menuju danau. Tak ada ragu di wajahnya, hanya ketenangan yang menakutkan. Beberapa jam kemudian, Alia tiba di tepi danau. Ia menemukan selembar kertas basah di batu. Di sampingnya, bunga putih terapung pelan di air yang dingin. Alia membaca tulisan terakhir Reno. Cintanya bukan untuk orang lain, melainkan untuk masa lalu yang tak mau mati. Dan di antara kehilangan itu ia belajar, mencintai juga berarti melepaskan. Di alam sunyi, Lara membaca surat-surat Reno. Air matanya jatuh. Reno, cintamu indah, tapi lepaskan aku. Namun angin berbisik lembut. Ia tersadar, Reno sudah datang, menyusulnya dalam keabadian. Cinta memang bisa begitu dalam, tapi kehilangan bukan alasan untuk mengakhiri hidup. Jangan biarkan rindu membuatmu lupa bertahan, karena selalu ada cara lain untuk mencintai tanpa harus pergi selamanya.